gimana cara kita ngubah mood film dari kayak gini Jadi kayak gini. semua itu bisa kita lakukan dengan color grading. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk kita lihat. Pertama, kita sesuaikan exposure-nya, atur temperatur dan tint, dan bikin footage jadi agak kekuningan. Lanjut kita ke curve. Nah, lanjut kita kasih efek blur sedikit dan kita kasih efek glow juga biar ciptain efek bloom. Setelah itu kita kasih halation. Nah, untuk sentuhan terakhir kita pakai grain 35 mm. Nah, ini before after guys. Lihat deh, dengan color grading lebih banget kita ngubah mood dari yang natural aja jadi lebih vintage. Nah, selain vintage, kita juga sabi banget nih ngubah footage jadi berbagai mood lainnya. Nah, contohnya kayak makan makaroni jadi gloomy gini nih. Atau enggak ngubah sunset biasa jadi sunset kayak gini. Sekian, jangan lupa enjoy bervideo. Nah, jadi itulah. Jack, gimana sih cara orang proses produksi film buat bikin adegan teleponan? Ah, itu mah gampang. Yuk kita lihat prosesnya bareng Closer. Boleh, menarik tuh. Let's go. Pertama-tama siapin dua footage. Di sini gua ada footage Bagas lagi mancing. Terus kalian pindahin audio yang mau diubah jadi suara telepon di antara audio utama. Lanjut, kalian cari efek yang namanya parametric equalizer dan drag efek tersebut ke audio yang mau kalian ubah suaranya. Terus kalian klik edit dan sesuaiin aja grafiknya jadi kayak gini. Tentunya kalian bisa atur-atur lagi audionya supaya suaranya lebih gokil. Mancing yuk. Nah, hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Webin. Mancing yuk. Lagi kagak sabi gue nih. Kenapa? Kan lagi ngedit konten. Ah, ya udahlah. Next time deh, next time. Ntar. Umpan saya disambar tiba-tiba. Strike. Kamu lagi coba bikin motion graphics buat video dan udah siap di render. Tapi pas dilihat lagi kok gerakannya kurang natural ya. Yang harus kalian pahami adalah keyframe interpolation. Keyframe interpolation itu simpelnya adalah gimana sih sebuah objek itu bergerak dari satu pose ke pose lainnya. Temporal keyframe interpolation itu punya dua tipe, ada linear dan ease. Nah, di After Effects, gue mau bikin bola ini kayak mantul. Pertama, keyframe yang bentuknya kayak gini tuh nunjukin kalau gerakannya masih linear. Caranya kita mengubah keyframe linear menjadi ease itu tinggal highlight keyframe-nya dan kita pencet F9. Supaya pantulan dari bolanya terlihat lebih natural, kita coba ke grafik dan kita sesuaiin aja grafiknya jadi kayak gini. Selain di After Effects, kita bisa terapin teknik keyframe interpolation ini di Premiere Pro. Gimana caranya? Mari kita cek. Oke, di Premiere Pro gue udah ada animasi teks geser kanan. Kalau kita lihat di sini, keyframe itu masih linear. Caranya kita ubah menjadi ease, kita klik kanan, terus kita ke temporal keyframe interpolation. Di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian juga bisa ubah-ubah grafiknya walau nggak selengkap After Effects. Kalau kalian bisa menguasai keyframe interpolation, kalian pasti bisa membuat animasi motion graphics yang lebih smooth lagi. Jadi, misalnya kalian penasaran gak sih gimana caranya bikin scribble animation kayak gini? Halo, gua Sean, balik lagi di V-Class. Untuk bikin animasi kayak gini, yang pertama perlu kalian siapin adalah footage. Karena animasi ini frame by frame, kita harus set frame rate video kita. Di sini gue pakai 24 frame per second, yang berarti akan ada 24 gambar dalam 1 detik. Terus kita pergi ke File, Export, dan Add to Render Queue. Di Output Module, kita ganti format menjadi PNG Sequence. Tinggal kalian render. Kalau udah selesai di render, buka foldernya, dan isinya akan penuh dengan file PNG. Nah, karena video gue cuma 4 detik, berarti bakalan ada 96 frame yang harus digambar. Kita harus mulai gambar satu-satu sampai 96 frame. Di sini gue menggunakan aplikasi bawaan dari Windows. Kalian bisa menggunakan aplikasi kayak Photoshop atau aplikasi lainnya. Kalau kalian udah selesai gambar satu-satu tuh 96 frame, kalian bisa import lagi PNG sequence-nya ke After Effects. Kalau udah kalian import lagi ke After Effects, sini gue akan langsung render menjadi bentuk video. Dan kalau udah jadi, bisa kita kasih musik jadi kayak gini. Nah,
Lo inget gak sih dulu film ini Avenger Endgame tuh inget? Oh, ingat ya. Keren banget gak sih ininya trailernya? Keren sih. Gue tuh penasaran nih, gimana sih kayak cara bikin trailer tuh bisa menarik gitu? Karena kan kayak nggak semua trailer bisa menarik ya sih buat gue. Jadi lo penasaran nih gimana cara bikin trailer? Penasaran sih, mau kasih tahu caranya misalnya? Boleh nih, gua kasih tahu ya. Oke, mantap. Check it out. Check it out. Asik kalau tuh. Oke, pertama-tama kita harus membuat opening scene yang menarik. Jadi kita akan membagi trailer kita ke dalam 3 babak. Yang pertama, kita akan nge-set basic premise dari filmnya. Kita akan memperkenalkan karakter dan dunia yang ada di film tersebut. Lu berani taruh berapa dah? Oke, masuk ke babak kedua. Di sini kita akan memperkenalkan konflik dari story-nya. Dan juga kita akan memperlihatkan antagonis dan bagaimana si protagonis ini menghandle konfliknya. 50 aja cukup. Tak perlu untuk Oke, lanjut ke babak ketiga, climax. Di sini kita akan membuat musik yang lebih seru, yang lebih intens, dan kita akan menunjukkan scene-scene yang lebih heboh. Ya Tuhan, parah banget sih. Di sini kita harus menekankan setiap pergantian scene dan mood dengan menggunakan sound design. Gua akan memberikan beberapa referensi sound untuk trailer. Yang pertama ada whoosh, ada synth, ada riser, dan ada starter. Oke, terakhir banget, jangan lupa memberikan one last action supaya audiensnya makin penasaran. Jadi itulah gimana cara bikin trailer. See you on the next video. Kenapa sih kalau teori dalam film itu penting? Yuk kita lihat beda itu. Nah ini footage pertama guys, tanpa kita aplikasiin kalau teori. Terus lanjut ini ada footage kedua setelah kita aplikasiin kalau teori. Kelihatan kan bedanya? Kalau teori, bikin video kita jadi lebih hidup gitu guys. Hal ini bisa kita lihat kalau kita paduin mood dari video kita sama step one yang kita pilih. Contohnya kayak footage ini nih, berhubung buatnya sedih, gue pakai warna complementary antara biru yang gue pakai di si aktor sebagai melambangkan kesedihan, dan juga warna coklat dan orange buat di ambience-nya. Nah, itu alasan. Siap dah begini. Cek gimana nih ya? Jai, cepet sih Sam. Jai, lama sok. Gua pakai ini aja kali ya. Terus Jai, mak. Ngapain panggil gua? Kamu gua sini. Mainin satu dong. Episode game again. Gimana caranya ngelakuin kayak tadi? Nih, kalau kalian penasaran, kita langsung aja selain ke Bang Sean nih. Let's go. Mari kita ngirim. Jadi, di video tadi ada 2 teknik, yaitu tracking dan rotoscoping. Tracking di sini adalah cara kita menyesuaikan gerakan suatu objek dengan referensi. Di sini kita tracking motion graphic chat dengan HP. Caranya, kita ke bagian track, pilih motion, dan atur titiknya. Kotak yang di dalam itu adalah objek yang mau kita track motionnya. Kotak yang di luar itu jangkauan gerak dari objek tersebut. Setelah selesai di track, kita bikin null object, terus klik edit target dan assign jadi null object, terus klik apply. Kalau udah, masukin objek yang mau ditempel dan kita link parent ke null object yang udah kita assign. Jadi gerakannya sekarang udah ikut. Bisa kita bikin lebih realistis dengan tambahin efek 3D gini nih. Lanjut teknik kedua ada yang namanya rotoscoping. Fungsinya itu untuk mengisolasi suatu objek. Caranya kita klik icon rotoscope brush dan pergi ke layer dengan klik 2 kali. Terus gambar di sekeliling objek apa yang mau diisolasi dari backgroundnya. Tahan Alt kalau kalian pengen ngehapus area yang seharusnya hilang. Kalau udah kita klik freeze dan di sini kita udah punya objek yang terisolasi. Nah, jadinya objeknya bisa kita kasih efek kayak gini nih. Oke, tadi 2 teknik yang bisa bikin video kalian lebih profesional. Sampai jumpa dan enjoy bervideo. Bikin suasana siang tapi pas malam. Emang bisa? Bisa dong. Yang kita butuhin cuman lighting. Lighting bisa ngesulap footage indoor kita jadi ke waktu kapanpun guys. Kayak di footage ini, gue pakai lighting Godox dari daerah yang bisa dijadiin sama cahaya. Jadi kayak cahaya matahari ala-ala gitu. Nanti bakal jadi kayak gini. Kelihatan kayak siang kan? Nah kalau udah, tinggal kalian sesuaiin deh highlight sama filletnya sesuai yang kalian inginkan. Buat tag moonlight, kalian bisa tinggal tambahin gel atau kertas pika warna biru di depan lighting kayak gini guys. Jadi kalau misal masih ada yang nanya,